Dan mereka ini adalah mabuk teologi, terlalu banyak doktrin. Mereka terus mempermasalahkan tentang Tritunggal, yang itu multitafsir sebenarnya. Tritunggal itu tidak menyelamatkan, saudara. Tetapi yang menyelamatkan adalah bagaimana kita percaya kepada Yesus Tuhan. Itu sebabnya ketika banyak saudara kita dari Muslim yang bertobat, mereka akan memilih Pantekosta atau Karismatik. Kenapa? Karena paling sesuai. Kalau mereka kan nyinyir, orang yang bertobat dinyinyir, ya itulah mereka karena mabuk teologi, saudara. Ya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara khususnya saudara seiman selalu dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ini yang saudara lihat ya, saya menanggapi video daripada Mbah Muri ya, oknum reform lah ya. Oknum reform yang menyinyir ibadah karismatik saudara. Di videonya saya melihat ya lewat di beranda media sosial saya. Judulnya ibadah karismatik kacau. Ya. Memang dari dulu, tahun lalu sempat saya menanggapi video-video daripada Mbah Muri dan juga almarhum Mangapul Sagala dan beberapa reform karena kerjaan mereka hanya menyinyir Pantekosta dan karismatik, saudara. Ya. Padahal mereka tidak ada di dalamnya. Ya. Jadi untuk itu ini adalah tanggapan saya. Maka di judul saudara lihat ya, mereka saya umpamakan sebagai orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Sebelum saya lanjut saudara, kita lihat dulu videonya Mbah Muri yang menuduh Pastor Andi Simon ya melakukan penyembuhan ya dengan kuasa apa? Kuasa setan. Kita lihat videonya. Saya berani mengatakan yang dilakukan Pastor Andi Simon ini adalah perdukunan dengan menggunakan nama Yesus. Saran saya kepada Mbah Muri. Nah, seperti itu saudara apa yang disampaikan oleh Mbah Muri ya. Dia menyinyir karismatik bahkan Pantekosta pada saat ibadah, pada saat melakukan penyembuhan, bahkan menuduh hamba-hamba Tuhan dengan menggunakan kuasa setan. Tidak jauh beda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mabok teologi ya. Sehingga mereka tidak mengerti ya, mereka menganggap bahwa Roh Kudus itu terikat dengan Alkitab, firman. Berarti kalau terikat saudara tidak bisa ngapa-ngapain dan memang begitulah pemahaman mereka. Sedangkan Alkitab berkata bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, bahkan juga kepada kita yang hidup sampai saat ini. Bukan berarti Alkitab ini hanya diceritakan, hanya diteologikan. Dan mereka ini mabok teologi. Itu sebabnya mereka hanya bisa menyinyir. Termasuk leader mereka itu, di dalam khotbah-khotbah mereka, hanya mengejek-ngejek karismatik. Saudara, seorang di dalam perjanjian lama diceritakan diangkat oleh Tuhan hidup-hidup, Henok. Karena bergaul karib dengan Elohim. Tetapi kita nggak pernah tahu bagaimana cara dia bergaul dengan Elohim. Tidak perlu dituliskan. Cara beribadah kita kepada Tuhan bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Tetapi bagaimana hidup kita berubah. Saya sebagai salah satu yang dinyinyir golongan itu. Ketika kita beribadah, saudara, dalam ibadah karismatik itu ada namanya doa pengurapan. Tidak semua ibadah minggu itu seperti terlihat yang ditampilkan di videonya. Tetapi ada ibadah tertentu, ada doa pelepasan, ada ibadah pengurapan, di mana orang merasakan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan apakah setelah itu orang itu kerasukan, saudara? Tidak. Orang ketika mengalami manifestasi, dia bisa mengalami kesembuhan, pemulihan. Bahkan kalau kita lihat saudara ibadah yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon ketika mendoakan orang, ada yang manifestasi, ada juga yang tidak semua, tergantung orangnya. Tetapi kalau dia kerasukan pasti manifestasi. Cuma karena mereka ini hanya pintar berteologi, pintar berteori, tetapi tidak ada praktek, maka kerjaan mereka hanya menyinyir. Lihat aja kata-katanya, pendeta yang satu ini. Membodoh-bodohkan orang. Ya, mentolol-tololkan orang. Inilah yang menurut saya, saudara, kalau sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus melihat dari buahnya. Orang bisa mengaku sebagai seorang pendeta, tetapi kelakuan
itu bukan menunjukkan seorang pendeta. Bahkan kalau saudara lihat apa yang dilakukan, ya, melaporkan HMC dengan penghinaan juga. Jadi dia seorang pembela juga, saudara. Jadi hidupnya itu menunjukkan apa yang ada di kepalanya, saudara. Melaporkan balik HMC, ya, membodoh-bodohkan orang, menyesat-nyesatkan orang, seperti yang saudara lihat pada videonya. Dia berani mengatakan. Padahal kalau disuruh adu sakti, ya adu doa lah, saudaraku. Mungkin dia takut ketika dia mendoakan orang kerasukan. Karena faktanya di dunia ini Tuhan menyuruh kita, saudaraku, untuk mendoakan mereka yang kerasukan, melepaskan mereka. Kalau mereka yang beberapa oknum reform ini nggak bisa, nggak mampu, saudara. Mampunya hanya menyinyir. Pada beberapa tahun yang lalu, ketika saya dan teman saya mendoakan orang kerasukan, iblis tahu bahwa ada yang memang bisa dirasuki balik. Kita usir, dia pindah ke orang lain. Kenapa? Karena orang itu tidak punya iman yang baik. Sekalipun dia orang Kristen. Itu sebabnya, saudara, saya memberikan label kepada mereka. Mereka adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat zaman now. Kita lihat di dalam Markus pasal 3, ayat 20 sampai ayat 30, saudara. Yesus dan Betsebul. Kalau saudara baca kisah di sana, bagaimana Yesus mengatakan bahwa dosa kekal adalah menghujat Roh Kudus. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena waktu Yesus mengusir roh jahat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menuduh bahwa dia mengusir setan dengan kuasa setan sendiri. Jadi Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa setan. Siapa yang menuduh? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa mereka? Mereka orang-orang hebat, orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus menghardik. Itu sebabnya Yesus berkata, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Maksudnya Yesus kerasukan roh jahat. Dia mengatakan kalimat ini karena orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat menuduh Yesus kerasukan roh jahat. Nah, sama halnya ketika orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, khususnya orang-orang Pantekosta dan orang-orang karismatik. Kenapa banyakkan Pantekosta dan karismatik yang dipakai Tuhan dalam menyembuhkan orang? Bukan karena kuasa setan, tetapi mereka memahami kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu masih bekerja sampai sekarang. Kalau mereka buta Roh Kudus, bahkan ketika orang berbahasa roh saja dicela, padahal nyata-nyata ada ayatnya. Saya sudah membahas banyak tentang mereka ini, saudara, di tahun yang lalu, tetapi sepertinya saya akan tertarik untuk membahas tahun ini ketika mereka terus menyinyir kekristenan karismatik. Tentunya ini adalah hak jawab saya dan menanggapi mereka. Jadi mereka ini, saudara, adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi zaman now menurut saya. Ya, kalau mereka menuduh karismatik, kita kacau, kita sesat, ya kita juga berhak untuk ngomong kepada mereka. Dan satu lagi, di tengah-tengah meraknya kasus Ustadz Agustan yang kentutin Alkitab, ya. Jadi, saudara, Ustadz Agustan ini adalah antikris. Artinya tidak percaya kepada Kristus. Ya. Mundur, meninggalkan, murtad. Dia memilih untuk menjadi antikris, dan mereka golongan-golongan yang para penyihir itu adalah ahli-ahli Taurat, saudara, ya. Biarlah apa yang saya sampaikan kepada saudara ini menjadi pencerahan buat saudara-saudara seiman, khususnya yang mengerti tentang pekerjaan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu masih bekerja sampai sekarang. Saya pun ngalami, saudara. Tetapi kita lewat Roh Kudus itu kita tahu yang harus kita lakukan. Kita berjalan dalam kebenaran. Pikiran kita tidak kacau. Lucunya mereka menuduh orang lain kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Tetapi mereka, saudara, kalimat-kalimatnya, narasi mereka, memang mereka tidak seperti itu. Tetapi kehidupan mereka tuh maki-maki. Ya, seorang pendeta seperti ini. Jadi sangat miris, ya. Dan ketika Yesus datang, yang dilihat adalah buah. Apa yang kita lakukan? Bukan bagaimana kita hebat, ya, berkhotbah, bahkan merasa paling hebat karena teologi kita, saudara, bukan. Dan mereka ini adalah mabuk teologi, terlalu banyak doktrin. Mereka terus mempermasalahkan tentang Tritunggal, yang itu multitafsir sebenarnya. Tritunggal itu tidak menyelamatkan, saudara. Tetapi yang menyelamatkan adalah bagaimana kita percaya kepada Yesus Tuhan. Itu sebabnya ketika banyak saudara kita dari Muslim yang bertobat, mereka akan memilih Pantekosta atau karismatik. Kenapa? Karena paling sesuai. Kalau mereka kan nyinyir, orang yang bertobat dinyinyir, ya, itulah mereka karena mabuk teologi, saudara. Ya.
Tuhan memberkati saudara sekalian. Tetap teguh iman saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang akan membawa kita kepada surga yang kekal. Tuhan memberkati.